Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sokran Ronggolawi. Sebelum masuk ke penjelasan atau video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan ya. Dalam video kali ini saya masih berada atau masih menjelaskan tentang sistem pendinginan ya. Namun kali ini yang saya jelaskan mengenai gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan pada sistem pendinginan atau troubleshooting ya, gangguan, gejala-gejala kerusakan, gangguan-gangguan pada mesin atau troubleshooting. Oke. Mungkin perbaikan-perbaikan sistem pendinginan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bisa dicek di sana. Di video sebelumnya di sana ada langkah-langkah perbaikan atau pemeriksaan sistem pendinginan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala atau trouble-trouble pada sistem pendinginan. Biasanya trouble yang terjadi atau gangguan-gangguan kerusakan apa saja yang sering terjadi pada kendaraan atau pada mobil. Oke, lanjut. Nah, gangguan-gangguan pada sistem pendingin mesin mobil. Lanjut, next. Yang pertama, oli mesin bercampur air radiator pada mobil. Nah, ini kalau oli bercampur dengan air, bisa dibayangkan dampaknya pada seluruh bagian mesin kemungkinan akan menjadi berkarat ya. Kemudian yang kedua, air radiator mobil selalu berkurang. Ya, ini juga sangat bahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena kalau air radiatornya sampai habis di jalan, kita tidak tahu air radiatornya habis. Maka yang terjadi akan terjadi overheat ya. Kalau sudah overheat, komponen yang rusak banyak ya. Temperatur mobil naik atau overheat, ini macam-macam penyebabnya ya. Kalau temperatur mobil naik itu penyebabnya banyak. Kemudian dampak atau akibat temperatur mobil naik. Kita bahas yang pertama, oli mesin bercampur air radiator pada mobil. Indikatornya itu maksudnya bisa dilihat dari air pendingin atau oli mesin berwarna coklat keputihan. Jadi seperti kopi susu itu ya guys, ada warna ya seperti kopi susu lah, ada putih-putihnya, coklat, hitam ya. Sudah intinya seperti kopi susu warnanya, coklat keputih-putihan. Penyebabnya adalah satu, overheat, jadi mesinnya overheat. Jadi bagian kepala silindernya itu biasanya sudah mulet ya. Mulet artinya tidak sejajar ya, permukaannya tidak rata. Permukaan bagian bawah head cylinder itu sudah tidak rata atau mulet. Kemudian yang kedua, gasket silinder kop rusak. Nah, gasketnya sudah mulai rusak atau robek atau terpotong dan sebagainya, sehingga cairan pendinginnya bisa keluar atau cairan olinya bisa keluar, jadi bercampur. Silinder kopnya bengkok. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, silinder kop bengkok. Pendingin oli bocor ya, jadi ada yang bocor. Kemudian cara perbaikannya adalah dengan cara mengganti gasket satu. Kemudian yang kedua, meratakan silinder kop. Jika bagian silinder kopnya bengkok, kemudian ganti pendingin oli.
Cara pencegahannya adalah memperhatikan indikator suhu pada dashboard ketika berkendara. Ya, memperhatikan indikator suhu pada dashboard ketika berkendara. Jadi atau sering mengecek oli ya, mengecek oli dengan dengan tuas ya. Tuasnya itu kita lihat, mengecek kondisi olinya, warnanya ya, terutama ya, warnanya berubah warna atau tidak, warnanya menjadi coklat keputihan atau tidak ya. Oli itu kan warnanya standarnya ya hitam ya, macam-macam ya, ada yang hitam, ada yang macam-macam, tergantung mereknya. Lanjut. Kemudian air radiator mobil selalu berkurang. Nah, air radiator mobil selalu berkurang. Kenapa kok air radiator mobil itu selalu berkurang ya? Jadi selalu habis. Yang pertama, cek tutup radiator. Biasanya tekanan tutup radiator sudah melemah karena kerusakan pada karet atau tutup radiator, sehingga air radiator akan lebih cepat habis karena air radiator cepat mengalir ke tabung air cadangan sebelum tekanan buka klep, atau dengan kata lain pressure valve terbuka sebelum tekanan pressure valve pada tutup radiator tercapai. Nah, gini maksudnya. Kenapa kok cairan radiator itu cepat habis? Itu karena pegas pressure valve itu sudah mulai lemah. Jadi pressure valve itu terdapat pegas ya. Pegasnya itu akan terbuka, pegasnya atau katupnya itu akan terbuka pada saat tekanan mencapai 0,9 bar atau 1,1. Di situ tertulis 1,1 ya. Atau 108 kilopascal ya. 1,1 bar atau 108 kilopascal. Macam-macam, ada yang 0,9. Kalau di standar Toyota itu adalah 0,9 ya. Ini enggak tahu ini mobil apa ini. Mungkin kan mobil-mobil besar. Jadi seperti itu. Jadi ada kerusakan pada tutup radiator, perlu dicek tutup radiatornya. Jika cairan pendingin atau coolant gampang habis, cepat habis, itu perlu dicek tutup radiatornya. Kemungkinan kerusakan adalah pada pressure valve-nya ya. Pressure valve-nya sudah mulai lembek, pegasnya sudah mulai lembek. Itu maka perlu diganti. Kemudian lanjut. Air radiator mobil selalu berkurang. Masih trouble yang sama ya. Terdapat tetesan air dari selang-selang radiator atau saluran pendingin mesin. Tetesan air ini biasanya sedikit demi sedikit keluar saat mesin dihidupkan, yang menandakan terdapat kebocoran pada air radiator. Nah, terjadi kebocoran pada sistem pendinginan. Oke ya, yang kedua, trouble atau kendala yang kedua ini adalah air radiator selalu berkurang. Penyebabnya adalah yang pertama tadi, tutup radiatornya rusak, terutama pada pressure valve-nya rusak. Kemudian yang kedua adalah terjadi kebocoran, terutama pada sambungan-sambungan selangnya, pada klem-klemnya. Bisa jadi klemnya itu kendor ya, klemnya kendor, jadi perlu dikencangkan. Atau selangnya sudah mulai aus ya. Selangnya sudah mulai aus atau sudah mulai retak, jadi terjadi kebocoran. Next. Yang ketiga adalah putaran kipas radiator lemah ya. Putaran kipas radiator lemah. Untuk kipas radiator elektrik biasanya terjadi kerusakan pada motor listrik atau motor cooling fan. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, putaran
cooling fan rendah. Jadi air radiatornya akan selalu berkurang. Maka dicek pada motor listriknya. Jadi putarannya harus sekian ya. Ada standarnya sendiri putarannya itu. Kemudian next. Di antara penyebab putaran kipas radiator yang lemah antara lain, ya ini. Lemahnya putaran kipas radiator yang elektronik. Jadi kipas radiator atau cooling fan itu ada yang elektronik, ada yang mekanik ya, ada yang menggunakan fluida. Nah, ada 3 macam, ada yang mekanik, yang menggunakan fluida, ada yang elektronik. Nah, ini yang elektronik itu kenapa kok penyebab melemahnya putaran kipas radiator ya, terutama yang elektronik. Yang pertama adalah karbon brush sudah mau habis. Nah, jadi ada karbonnya, brustelnya sudah mau habis. Kemudian gulungan kawat email pada motor mulai terlihat hangus, terjadi itu hangus ya. Gulungannya mulai terbakar. Magnet pada motor cooling fan lepas atau bergeser. Magnetnya mulai lepas atau bergeser. Jika motor kipas radiator menggunakan relay tambahan, biasanya sekun di kaki relay kurang baik sambungannya. Sambungan-sambungan pada relay atau sambungan-sambungan pada soket-soket kelistrikan. Oke, next. Kemudian penyebab air radiator mobil selalu berkurang yang keempat adalah terjadinya kebocoran pada kompresi mesin. Ya. Biasanya hal ini bisa dilihat saat tutup radiator dibuka sambil mesin hidup terdapat gelembung yang tidak mau berhenti, dan saat mesin digas, air radiator terlihat menyembur keras keluar. Nah, berarti itu ya. Ciri-cirinya, jika kompresi kendaraan bocor ya, itu pada saat tutup radiator dibuka sambil mesin dihidupkan terjadi gelembung-gelembung. Kemudian jika saat digas ya, gasnya ditekan, cairan pendinginnya akan menyembur keras keluar ya, akan menyembur. Kemudian yang kedua, kebocoran pada gasket kop mesin ya, tidak terlihat secara fisik. Jadi penyebab air radiator selalu berkurang itu ada pertama tadi ya, yang pertama bisa ulang. Nah, yang pertama karena tutup radiator ya, karena pressure valve-nya sudah mulai melemah. Kemudian terjadi kebocoran. Kemudian melemahnya kipas radiator. Yang keempat terjadi kebocoran kompresi pada mesin ya, terjadi kebocoran kompresi pada mesin. Cirinya apa jika terjadi kebocoran pada kompresi mesin? Yang pertama, ketika tutup radiator dibuka, maka ketika tutup radiator dibuka dan mesin dinyalakan, maka terdapat gelembung-gelembung. Sedangkan yang kedua, ketika digas, maka cairan coolant-nya, cairan pendingin akan keluar ya, menyembur keluar. Next. Kemudian yang berikutnya, kebocoran pada kop mesin, tidak terlihat secara fisik. Coolant atau air radiator tidak bersirkulasi. Nah, ini coolant atau air radiator tidak bersirkulasi. Ini penyebabnya adalah mungkin pompanya rusak ya, dia tidak bisa mensirkulasikan, atau saluran-saluran terdapat sumbatan di dalam saluran pendinginan. Kemudian termostat bengkok menjadi penyebab air radiator selalu berkurang banyak setiap hari.
termostatnya bengkok ya. Dan air radiator keluar karena air pendingin mesin tidak bersirkulasi melewati radiator karena termostat tidak bisa membuka. Nah, termostat tidak bisa terbuka sehingga air hanya bersirkulasi di dalam mesin. Dia tidak masuk ke radiator untuk didinginkan. Karena dia hanya bersirkulasi di dalam mesin, maka suhu dari coolant akan semakin panas dan akan terjadi penguapan yang lebih besar. Nah, kemudian trouble yang berikutnya adalah temperatur mobil naik. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadi temperatur mobil naik. Yang pertama adalah kipas radiator tidak berputar. Kemudian terjadi masalah kerusakan pada tutup radiator. Air radiator tidak bersirkulasi. Terjadi kebocoran pada sistem pendinginan mesin mobil. Oil mesin berkurang dan berada di bawah garis lower. Dampak atau akibat temperatur mobil naik. Yang pertama adalah dampaknya jika mesin mengalami overheat. Suhunya terlalu tinggi karena terjadi kerusakan pada sistem pendinginan. Yang pertama adalah kerusakan pada mesin. Bisa jadi kop silinder bengkok. Yang pertama, kemudian piston macet, bantalan-bantalan mesin cacat, silinder mesin cacat. Hal ini akan terjadi jika mesin yang sedang overheat dipaksa untuk jalan tanpa memperhatikan indikator temperatur naik lebih dari setengah atau 3/4. Jadi di dalam indikator itu maksimal suhu mesin adalah setengah ya. Jadi di tengah-tengah maksimal. Jangan sampai melebihi setengah ya. Melebihi setengah atau 3/4 itu sudah terjadi kerusakan pada sistem pendinginan, sudah menunjukkan indikator terjadi overheat. Kemudian yang kedua, untuk kendaraan yang sudah berumur biasanya akan berpengaruh terhadap AC mobil. AC mobil akan kehabisan freon akibat panas dan tekanannya terlalu tinggi dalam sistem AC. Jika saat terjadi temperatur panas mesin naik sedangkan AC mobil juga dinyalakan. Untuk mobil yang tahunnya sudah lama atau berumur, dia bisa berdampak pada AC ya. Freonnya akan cepat habis. Nah, ini adalah pemeriksaan sistem pendinginan. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk pemeriksaan sistem pendinginan bisa dilihat atau diamati, dipahami di video sebelumnya ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai gangguan atau kerusakan pada sistem pendinginan. Kurang lebihnya bisa kalian komentari ya pada kolom komentar, atau bagi yang kurang paham bisa ditanyakan langsung dalam kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.